Selamat sahabat penonton di rumah dan di mana saja pun Anda berada. Tetap bersama saya Pendeta Hari Wawuruntu dalam acara persiapan untuk penutupan Sabat. Dan tadi saya sudah mewawancarai 4 narasumber, Bapak Kasenda, Ibu Jais, Saudara Steady dan Gladys. Terima kasih. Dan sekarang bersama saya seorang yang lain, seorang rohaniawan, Pendeta Dr. Ferry Rahman, yang juga mempunyai latar belakang pendidikan di kesehatan masyarakat. Kita akan mendengarkan komentar dari beliau, Pendeta Rahman. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore, selamat sahabat. Selamat sore dan selamat hari Sabat. Tadi kita sudah dengarkan beberapa tanggapan, komentar dari, boleh saya katakan, ibu rumah tangga, suami, ada bapak, dan orang muda. Sekarang saya ingin mendengarkan komentar dari Pendeta Rahman sehubungan dengan wabah yang sudah begitu viral, saya boleh katakan ya, pandemik ini, virus corona COVID-19. Dari Pak Pendeta Rahman bagaimana? Baik, terima kasih Pendeta Hari Wawuruntu dan seluruh anak-anak Tuhan yang sementara mengikuti acara siaran langsung ini. Sejak ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi dan sudah terjadi di seluruh penjuru dunia ini, maka ini merupakan satu hal yang sangat serius dan sangat mencengangkan. Pada mulanya kita tahu bahwa COVID-19 ini awalnya dimulai dari Wuhan, yaitu di daratan Tiongkok. Kemudian, sebelumnya kan. Lalu perkembangannya sangat masif, luar biasa, begitu cepat mewabah. Bahkan sekarang sudah ratusan negara yang terjangkit dengan wabah penyakit ini atau COVID ini. Dan di tengah suasana ini ada kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang percaya Tuhan pun mereka bertanya-tanya, kalau Tuhan dalam mengendalikan dunia bumi kita ini, di mana Tuhan? Sementara terjadi peristiwa mewabah penyakit COVID-19 ini. Dan banyak juga orang bertanya, termasuk orang Kristen bertanya-tanya tentang penyakit ini. Kalau Tuhan itu yang mengendalikan dunia ini, di mana Tuhan? Lalu kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Baik, Pendeta, itu memang pasti pertanyaan semua orang. Nah, terima kasih. Jadi pandangan Pak Pendeta soal COVID ini begitu masif, mencengangkan ya. Ada juga yang mungkin menyampaikan pemikiran mereka. Mereka bertanya, apakah ini mungkin adalah hukuman Tuhan? Jadi bagi saya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang sementara terjadi di tengah-tengah masyarakat oleh karena peristiwa yang sangat serius ini, ini jawaban saya mungkin ya. Silakan ya. Kita yang hidup di dunia yang berdosa ini, ya, apa saja bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi. Bisa terjadi tsunami, bisa terjadi malapetaka, bisa terjadi gempa bumi, apalagi bisa terjadi wabah yang sangat berbahaya ini. Tetapi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita sesuai dengan janjinya. Baik, Pendeta. Itu pasti akan menimbulkan perasaan ketakutan ya Pak Pendeta. Nah, memang kita tahu bahwa penyakit COVID ini, dia itu perkembangan seperti roket, cepat sekali. Mewabah ya, begitu boleh katakan ya, bukan kecepatan cahaya tapi sungguh luar biasa. Cepatnya dalam waktu yang begitu cepat sudah ini. Nah, kita semua pasti takut COVID. Saya juga pasti COVID-19. Tapi mungkin ada satu yang lebih harus ditakuti, yaitu ketakutan. Kepanikan. Nah, bagaimana menurut pendapat Pendeta dan dihubungkan dengan firman Tuhan? Baik, terima kasih Pendeta Wawuruntu dan para pendengar, penonton yang ada di rumah yang sementara mengikuti siaran langsung ini. Berbicara tentang ketakutan, kepanikan, saya sebagai rohaniawan, saya ingin menyampaikan
apa yang ditanyakan oleh Pendeta Woruntu sehubungan dengan kepanikan, ketakutan ini. Mungkin ada solusi, mungkin ada jalan keluar yang saya akan ambil dari beberapa ayat kitab suci yang boleh memberikan kekuatan, yang boleh memberikan penghiburan, harapan ketika kita menghadapi peristiwa yang luar biasa, yaitu COVID-19 ini. Yaitu ada dua hal, ya, dua hal. Mungkin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah ketika kita menghadapi peristiwa ini, yang pertama adalah yaitu kita perlu tetap tenang. Jadi harus tenang ya. Tenang. Tidak perlu panik. Tidak perlu kita panik. Tetap tenang. Oleh karena ada janji firman Tuhan yang saya mau bacakan. Silakan, pada sore hari ini, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Jadi anak-anak Tuhan, para umat-umat Tuhan yang sementara mengikuti siaran langsung kami ini. Di mana pendeta tadi? Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Baik. Jadi dalam menghadapi masa krisis ini, kita dipenuhi dengan rasa tegang, rasa stres, takut dan lain sebagainya, panik. Ini mungkin ayat yang boleh dapat saya berikan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya baca ya, firman Tuhan berkata. Baik, silakan pendeta. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ayat ini katakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ketenangan ini, Pak Pendeta Woruntu, di dunia kita yang hidup di akhir zaman ini, ketenangan ini barang langka. Sekali lagi saya mau katakan, ketenangan ini barang langka. Oleh karena kita dihinggapi dengan perasaan takut, gelisah, kecewa, berbagai penderitaan terjadi silih berganti dalam hidup ini, sehingga membuat hidup kita ini tidak tenang. Saya teringat satu peristiwa bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka adakan perjalanan melintasi Danau Galilea pada petang hari itu. Lalu diceritakan dalam Markus pasal 4. Diceritakan dalam Markus pasal 4. Lalu ketika mereka berada di Danau Galilea itu, sekonyong-konyong datang angin yang luar biasa menerpa perahu mereka. Dan perahu mereka ini masuk air, kemasukan air. Lalu murid-murid dalam perahu itu mereka sangat takut, panik, oleh karena perahu mereka akan tenggelam. Lalu mereka berupaya untuk menyelamatkan perahu itu, dan Yesus di sana sedang tertidur. Lalu tiba-tiba mereka bangunkan Yesus. Dan ketika Yesus bangun, Pak Pendeta, ya, yang ditenangkan oleh Yesus yang pertama bukan danaunya, bukan kondisi alam yang sedang mengamuk pada waktu itu. Saya yakin bahwa yang ditenangkan oleh Yesus yang pertama-tama yaitu murid-murid di dalam perahu. Oke. Jadi faktor pertama Pak Pendeta ketenangan. Ketenangan. Tadi Pendeta bilang ada dua. Yang kedua? Ya. Oke. Sebelum saya lanjut kedua, saya mau kasih juga ayat di dalam Mazmur pasal 62. Kalau kita baca ayat yang kedua, Mazmur 62 ayat yang kelima, di sana menyebutkan hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan itu bisa kita dapatkan bila kita dekat dengan Allah. Tuhan. Ya, kalau kita jauh dari Allah, jauh dari Tuhan, pasti hidup kita akan gelisah. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu berserah. Tenang, berserah. Dan ada berserah. ayat yang menyatakan? Ya, terima kasih. Jadi saudara, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang sementara mendengarkan siaran langsung ini, yang pertama tadi ketenangan, kemudian yang kedua adalah kita perlu berserah diri. Betapa indahnya hidup yang berserah itu. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, mereka lewati penderitaan, kesusahan, berbagai macam kesulitan dalam hidup, oleh karena mereka berserah diri kepada Tuhan. Saya mungkin boleh baca beberapa ayat yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 50. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku,
pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Itu terdapat dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Ini konsep hidup yang berserah itu. Ada ayat yang lain selain Mazmur? Ya. Kemudian ayat yang lain di dalam Mazmur 107. 107. Mazmur 107. Ya. Mazmur 107 kalau kita baca, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Mulai dari ayat 4, ayat 10, ayat 17. Bagaimana mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam penderitaan mereka, dalam kesusahan mereka, dan Allah mendengar seruan mereka dan dilepaskannya mereka dari kesesakan mereka. Jadi inilah mungkin prinsip yang perlu kita pegang ketika kita menghadapi peristiwa yang mencekam ini. Yaitu yang pertama tadi, kita tetap tenang dan berharap kepada Allah, dan yang kedua ini berserah, yaitu kita perlu berserah kepada Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pendeta Rahman atas pandangan dan komentarnya, nasihat yang baik dari rohaniawan. Para penonton, kita sudah mendengarkan komentar dari Pendeta Rahman. Dua hal yang penting sehubungan dengan nasihat firman Tuhan, yaitu tenang dan berserah. Kiranya ini bermanfaat untuk para penonton di rumah. Amin. Dalam menyikapi, menghadapi COVID-19 yang sementara pandemik di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta Rahman. Tuhan memberkati. Tetap sehat, semangat terus dalam pelayanan. Tuhan memberkati pendeta dan keluarga. Demikianlah wawancara kami pada kesempatan ini.